Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini, di hari Kamis yang berbahagia ini, seperti biasa mulai pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore kami kembali hadir menemani pemirsa di rumah, tentunya dalam program acara kita Syiar. Pemirsa di rumah, tadi diawali dengan sebuah sholawat yang begitu indah yang telah dilantunkan oleh El Hawa Musik yang menjadi pembuka dalam acara Syiar pada sore hari ini. Dan insya Allah seperti biasa dalam majelis ilmu Syiar kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh Al Ustadz kita terkait dengan tema yang akan kita angkat pada sore hari ini, yakni orang-orang yang terbebas dari azab kubur. Untuk itu kita akan menyapa terlebih dahulu Al Ustadz kita yang telah hadir, Ustadz Hasbi As-Siddiqi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bil khair, sehat. Alhamdulillah, itu yang terpenting ya Ustadz. Iya. Ya. Masya Allah. Cuma kantong baik, kurang sehat sekarang. Kurang sehat kantong, itu semuanya kayaknya ya Ustadz ya. Kita doakan semoga nanti kantongnya juga cepat sehat. Amin, Ustadz. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini berkaitan juga dengan tema kita hari ini adalah orang-orang yang terbebas dari azab kubur ya Ustadz ya. Iya. Nah, nanti saya akan bertanya nih dengan Ustadz lebih dalam nih terkait bagaimana sih orang-orang yang terbebas dari azab kubur. Namun sebelumnya di studio TVRI Jambi, pemirsa di rumah juga sudah hadir audiens kita nih, ibu-ibu yang cantik sekali, yang alhamdulillah Allah mudahkan langkah kakinya ke majelis taklim ilmu di Syiar pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, sudah ada ibu-ibu dari majelis taklim Dharma Wanita Persatuan UIN Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya, cantik-cantik sekali Ustadz pada sore hari ini. Insya Allah udah siap mau mendengarkan tausiahnya ya Bu ya. Insya Allah. Dan pemirsa di rumah, tentunya kita sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui sebenarnya orang-orang yang seperti apa sih yang akan terbebas dari azab kubur. Nah Ustadz, kalau kita mendengar ya Ustadz ya, nih istilah tentang azab kubur nih pasti menjadi suatu hal yang menakutkan ya Ustadz ya. Karena dikubur sendirian ya Ustadz ya, gelap ya Ustadz ya. Nah lantas Ustadz, di dunia inilah ya Ustadz ya tempat kita mencari ya Ustadz ya bagaimana amalan-amalan yang nantinya menjauhkan kita dari azab kubur. Iya. Nah untuk itu Ustadz, orang-orang yang terbebas dari azab kubur ini sendiri kategori orang-orang yang seperti apa sih Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamin bil khairi ya fatahu ya alim, sadaqallahul azim, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara Syiar di TVRI Jambi. Mudah-mudahan dengan acara Syiar ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang berada di studio dan para pemirsa di luar yang melihat kita, semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Baiklah para pemirsa, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara kita tadi, tema kita hari ini adalah orang-orang yang terbebas dari azab kubur. Dengar kata azab itu di kuping kita nih sudah agak gimana gitu kan. Nah, maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin kata Imam Abu Lais mengatakan,
ada 4 golongan orang-orang yang insya Allah ya, salah satunya akan terbebas dari azab kubur. Yang pertama adalah aqimus shalah, yaitu orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat atau semayang semasa hidupnya. Semayang 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan. Sakit ya tetap dia kerjakan, tidak bisa tegak baring, duduk tidak bisa duduk, baring tidak bisa baring, dengan syarat di dalam hati. Tidak bisa juga matilah gitu. Maka perlu saya sampaikan, solat atau sembahyang ini adalah amal ibadah kita, ibu-ibu, para pemirsa, yang bakal nanti di dalam kubur yang paling pertama ditanya. Ya, bukan sedekah kita, bukan zikir kita, bukan baca Quran kita. Yang ditanya amal ibadah pertama kali adalah min amali sholatu. Amal kita yang pertama kali ditanya dalam kubur adalah solat sembahyang kita. Kalau sembahyang kita bagus, elok, rajin, tidak pernah tinggal, baik, bagus, maka semua amal ibadah yang lain insya Allah ikut bagus, ikut baik. Maka sesibuk apapun ibu-ibu, para pemirsa, ya, kegiatan yang kita lakukan, pekerjaan yang pernah kita kerjakan, apabila sudah masuk waktu sembahyang, waktu sholat, kita sudah dengar suara azan, jangan sampai kita tunda-tunda. Apalagi sampai ninggalkan sembahyang, mementingkan urusan dunia, ayat kita abaikan. Terutama para ibu-ibu. Maaf cakap ibu-ibu, apalagi hari Minggu. Enak. Pas ketika di kampung-kampung, walaupun di kota lah, ketika ada acara pengantin, itu nama ada hari Babelo, bahasa kami dusun tu. Mula hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu hari Ahad tu. Enak. Itu banyak orang bergawe tu. Marun kelapa, iris apa nama kacang, bumbu-bumbu. Itu. Mulai dari asar sampai jam 6 sore. Enak bergawe, lupa dengan sembahyang. Ditanya lah sembahyang, kagilah sembahyang, kain kok kotor. Padahal numpang solat, numpang semayang di rumah orang sedekah tu bisa lah. Rumah dekat, balik dulu, aku nak balik tentang nak semayang asar. Kodak. Lupa bergawe, sibuk bergawe-gawe. Asar lewat, maghrib habis. Maka dalam Quran dikatakan, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah kata Allah orang-orang yang solat, yaitu orang yang suka melalai-lalaikan, ditunda-tunda, akhirnya lewat waktu. Apalagi hari Minggu, ya, pergi konang pengantin berangkat dari rumah jam 2 atau jam 3, kadang Zohor tak sempat lagi, kantilah WA di grup, cepat jok, kami nak nunggu kau. Ya, sampai Zuhur tak semayang, sampai ke tempat orang pernikahan atau pengantin, orang kandurian, makan. Sudah makan tu bukan nak cepat balik, dengar dulu organ. Ada yang menyanyi pula kan, tak nak selagu, ada yang nambah 2 lagu. Ayah jam 5 baru balik. Itu sudah mepet nak habis asar tu. Sampai ke rumah lah jam 5:30. Kadang mampir pula ngajak kau beli bakso, beli mie ayam. Mampir dulu jok, kita kakek lah, kita mampir numpuk lapar. Tak kenyang makan di tempat pengantin tadi. Apa daging keras, beli bakso mampir. Habis kembali bakso baru balik, sampai ke rumah lah jam 6 lewat maghrib. Nah, maka ibu-ibu, para pemirsa, sangat penting semayang, janganlah kita tinggalkan. Orang yang rajin semayang, insya Allah pasti dia akan terhindar dari azab kubur. Ustadz, tentunya nanti kita akan sambung lagi Ustadz ya. Tadi 4 golongan orang yang terhindar dari azab kubur ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih bersama dengan Ustadz Hasbi Asyidiki dengan pembahasan kita adalah orang-orang yang terbebas dari azab kubur. Dan tadi di segmen awal sudah dijelaskan ya Ustadz ya, ternyata ada 4 golongan. Nah tadi baru dibahas yang pertama adalah orang yang tidak lalai dengan sholatnya, artinya senantiasa menjaga sholatnya. Lantas apa 3 golongan sisanya nih Ustadz ya yang terhindar dari azab kubur? Ya, para pemirsa TPRI dimanapun berada, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang terbebas dari azab kubur itu adalah ta'atil walidain, anak yang taat patuh kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu yang membuat diri kita nanti dijauhkan, dibebaskan dari azab kubur. Anak yang taat dengan orang tua, semasa hidupnya tak pernah nyakitkan hati orang tuanya. Kalaupun ada, segera dia minta maaf. Ya, kita lihat sekarang ini ibu-ibu, para jamaah, anak-anak sekarang ini dia lebih sayang dengan sesuatu yang dia miliki daripada kedua orang tuanya. Contohnya HP. Betul tak? Kadang maknya manggil, berkali-kali manggil, oh nak, sudah kenal. Padio adalah tu tak jauh dak tu. Mak manggil di dapur, oh nak, tolong basuh piring di dapur tu, odang tu kotor. Dak disaut-saut, tahu disaut, dak didengar-dengar, cek-cek dak dengar. Padahal dia dengar lah tu. Dia larut main HP. Lama-lama ambilnya piring, gelas, lempak mak, bau terkabar, bau sadar. Apa mak? Tahulah, kaget lah. Ada pun jawab dia. Ya tak? Sakit hati kita. Ya tak? Nah itu, dia lebih sayang dengan sesuatu yang dia miliki daripada orang tuanya. Nah kita lihatlah fakta realita yang kita hadapi kini. Kita lihat di media-media elektronik, di media cetak, media sosmed, ya. Banyak tingkah laku anak yang bermacam-macam yang menyakitkan hati orang tuanya. Ada dengan perbuatannya, ada dengan ucapannya, ya. Maka sudah Allah ingatkan di dalam Al-Quran, ya tak? Yang sering kita baca dan sering kita dengar, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Allah itu memerintahkan kita ni manusia, pertama adalah untuk menyembah kepadanya. Kedua, disuruh Allah kita ni taat dengan orang tua, berbuat baik. Jangan jahat dengan orang tua. Iko kadang-kadang orang tua belum bercakap, dia lah mula membantah. Baru sepatah maknya bercakap, ibunya bercakap memberi nasihat, wah dia nyawab, patah-patah. Ada jawab itu, sakitnya nanti. Ya tak? Nah, jadi maka dilarang oleh Allah pertama kita, ya tak, kepada orang tua. Ya, pertama adalah sambungan ayatnya adalah dalam Quran dikatakan fala takul lahuma uffin. Pertama kata Allah, jangan kamu sekali-kali membantah, melawan, kalau bahasa kita ni dengan kata uppe kita sudah berdosa. Iko dah ai mak iko suruh layu tu, suruh kakak tu, kami ko banyak gawe. Sakit hati kita dengar. Berapa kalimat yang terucap, sedangkan kata Allah up saja kita sudah berdosa. Yang kedua kata Allah wala tanharhuma, janganlah engkau membentak. Bahasa kita kok nyergak. Mak baru nyakap dikit nyergak, oh mak iko, sampai mak terkejut, kaget. Ya tak? Nah, anak seperti inilah salah satu ciri anak yang tak taat dengan orang tua. Lihat nanti ketika dia mati, rajinlah dia semayang bu, rajin dia sedekah, rajin dia berzikir, tapi dengan orang tua dia tak taat, padek melawan, padek membantah. Walhal orang tuanya memberi nasihat yang baik, tak nak dengar, ya.
Nah, ini sering kita lihat, ya. Nah, maka diingatkan oleh Allah, ya, wa kullahuma qaulan karima. Kalau kamu pengen jadi anak-anak yang baik, ya bercakaplah dengan orang tua yang lemah lembut. Kalau misalnya kita sibuk, misal ada gawe mak kaki beo, adik ada kerja, sebentar lagi adik ke dapur lah nyuci piring, ikut dah, ya. Bahkan ada orang tua yang kesal, ada yang ngomong kasar disumpai anak. Kalau orang tua sudah nyumpai, tak bakal hidup, tak bakal hidup. Karena kata Nabi, ridha Allah fi ridhal walidain, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Kalau hidup kita nak bakal nak selamat di dunia dan akhirat, diselamatkan dari azab kubur, berbuat baik kita dengan orang tua, ya taat kita orang tua, berbagi rezekilah kita dengan orang tua. Maka Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hamba kepengen melihat Allah itu tersenyum kepada diri hamba. Apa kata Rasulullah? Kalau kau ingin, Ibnu Umar, Allah tersenyum kepada dirimu, apa kata Rasulullah? Kau buatlah senyuman pada ibumu dengan perilakumu yang baik, dengan prestasimu yang baik, dengan kebaikanmu dengan baik. Di saat itulah ketika orang tua kau tersenyum, di saat itulah Allah tersenyum kepada diri engkau. Pemirsa, ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun kita banyak duit, banyak harta, tetapi kita dengan orang tua durhaka, congkak, kurang ajar, hidup kita tak bakal barokah. Biar sebasak gunung Uhud, sebanyak buih di lautan kita punya harta, tetapi dengan orang tua tak pernah baik, tak pernah taat, tak pernah patuh, maka hidup kita tak akan pernah selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang poin yang kedua. Orang yang dibebaskan oleh Allah dari azab kubur. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dijauhkan azab kubur adalah qiraatul Quran. Orang yang rajin ibu-ibu membaca Quran. Setiap saat, setiap waktu dia tidak pernah lepas, ya, membaca Quran. Sekurang-kurangnya di dalam sholat, di dalam semayang. Di dalam semayang itu kan Fatihah itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Sekurang-kurang kita baca Quran itu ketika semayang jadilah. Surah-surah pendek ini tidak. Semayang tidak berarti dia tidak juga membaca Quran. Kenapa? Quran ini salah satu yang menyelamatkan kita nanti di dalam kubur. Enak. Dan surga rindu, kata Imam Abu Daud, talil Quran, orang yang rajin membaca Quran, surga rindu dengan kita ni. Enak. Satu. Yang kedua, bagi kita yang rajin membaca Quran, kemudian kita renungi apa yang terkandung dalam kandungan ayat-ayat Quran, kemudian kita terapkan, kita amalkan, maka kata Rasulullah, kata Imam Bukhari dan Muslim, Iqra'ul Quran anafa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang rajin membaca Quran, nanti ketika hari kiamat dia datang mendatangkan syafaat. Apa itu syafaat? Yaitu pertolongan bagi kita yang sering baca Quran. Kita dah baca Quran nunggu bulan puasa. Kalau bulan puasa rajin ngaji, ditargetkan pokoknya Ramadan tahun ko tamat 30 juz. Habis Ramadan tutup Quran, dimasukkan dalam lemari, kunci. Masuk Ramadan tahun depan baru buka, tengok Quran lah sawangan berdebu. Manalah pengajian tahun belakang tadi, kau baru juz 5. Kau dilanjutkan, ya. Nah, kalau bisa habis semayang, tak usah banyak. Amal yang bagus sedikit tapi rutin. Habis maghrib baca dari ain ke ain. Tak sanggup dari ke ain, 3 ayat. Tak. Habis isya sambung lagi terus. Tak. Habis maghrib atau habis isya atau habis subuh.
Ya, nah karena ya kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita ke manusia adalah orang yang nak belajar. Kalau kita tak tahu ngaji, kita undang guru ke rumah, kau ustaz, tolong ajarkan saya ngaji. Dulu saya waktu kecil bengak ngaji, somak ngaji, ada nak ngaji. Ha kini lah tua bawa sadar. Pan tua nak ngaji, tak ada lancar, hukum tajuknya tak faham, undang ustaz. Ya, itu orang yang baik kata Nabi. Kedua, kita mengajarkan, macam saya diundang saya ngajar, saya ajarkan. Nah, ini salah satu amal yang bisa menyelamatkan kita. Ya, rajin-rajinlah. Baik pun pribadi saya, kita semua, para pemirsa di rumah, salah satu orang yang bakal diselamatkan dari azab kubur, orang yang rajin membaca Al-Quran, tadabbur, tafakur dan tasyahur. Sudah dia baca Al-Quran tersebut, dia pahami isi kandungannya, kemudian dia amalkan, dia terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan membebaskan dirinya dari azab kubur. Kemudian poin yang ketiga adalah Quran ada sebagai syifa, pengobat untuk kita. Kalau ada orang sakit, kesurupan, kemasukan, bacakan Quran. Tak usah nak pakai dukun, pakai jampi-jampi, cukup air putih kalau kita yakin. Kan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, adalah sebagai syifa, pengobat bagi kita orang-orang yang Islam, ya, yang meyakini itu adalah rahmat bagi kita. Dulu kalau anak kecil nangis, ada orang panas dingin, ada kemasukan, cukup guru kita dulu, guru ngaji tu, ambil air putih segelas, ya, dibacanya surah Al-Fatihah, kulhu, kulang surah bil falak, kulang binas, tiup minum, sadar. Ikut tak percaya lagi dengan Quran, tahan ngundang dukun. Baik, Ustaz, sebenarnya sangat menarik sekali ketika kita membahas orang-orang yang tergolong dari bebasnya azab kubur ini, ya Ustaz. Ya, tentunya nanti kita akan menyambung kembali, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan tadi telah kita dengarkan kembali lantunan lagu yang begitu indah yang dibawakan oleh LH Musik dengan judul Sisa Umur, ya Ustaz, ya, Masya Allah. Dan tentunya dalam kesempatan kali ini kita akan memberikan para audiens kita ini kesempatan untuk bertanya, Ustadz, ya, yang sudah cantik-cantik ibu-ibu ini, saya yakin juga sudah ingin bertanya nih Ustadz, ya, terkait dengan tema kita orang-orang yang terbebas dari azab kubur. Nah, untuk itu kami persilahkan untuk majelis taklim kita dari ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan UIN Jambi yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bapak Ustadz, dalam yang disampaikan tadi, materi yang disampaikan tadi, yaitu tentang ada 4 golongan orang yang terbebas dari azab kubur. Kalau kita berbicara masalah alam kubur ini kan alam gaib, alam yang belum pernah kita rasakan, dan ini orang akan mempercayai ini orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, mereka tidak akan mengingatkan alam kubur ini. Bagi orang beriman tentu dia akan ingat tentang alam kubur ini, akan menuju ke sana. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa ada 4 golongan orang yang terbebas dari azab kubur. Yang pertama, orang yang mendirikan sholat, orang yang melaksanakan sholat, tidak melalaikan sholat. Yang kedua, orang yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak menyakiti orang tua. Yang ketiga tadi adalah
orang yang rajin membaca Al-Quran. Nah, saya ingin mengambil poin yang pertama, orang yang selalu mendirikan sholat. Nah, kalau kita lihat orang itu misalnya dia rajin sholat, tidak pernah tinggal sholatnya, dijaga, begitu masuk waktu sholat dia sholat. Nah, tetapi dalam kehidupan dia sehari-hari, dia juga rajin melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Katakanlah melakukan dosa-dosa besar, misalnya berzina ataupun yang lain-lain. Pertanyaannya, apakah orang yang rajin melaksanakan sholat ini kemudian rajin juga dalam perbuatan maksiatnya, dia akan terbebas juga dari azab kubur? Saya rasa demikian. Nanti ada yang lain lagi nanti akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus sekali Ustadz ya dari Ibu Hajah Khadijah tadi ya. Nah, silahkan Ustadz dijawab. Baiklah, itu pertanyaan yang bagus. Kita seorang manusia tidak pernah lepas dari dosa dan salah. Pertama, kita punya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya dosa dengan Allah, berarti hablum minallah. Sebesar gunung Uhud kita muat dosa, sebanyak buih di lautan, pas di pantai, apabila kita beristighfar, bertobat kepada Allah, maka insyaallah Allah pasti akan ampunkan dosanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan syarat menyesali atas kesalahan yang dibuat, berjanji tidak akan mengulangi dan mengembalikan hak orang lain yang mungkin pernah kita zalimi. Kemudian kembali kepada diri kita, dia rajin melaksanakan tapi masih berbuat dosa, kemudian dia bertobat lagi, ya, maka sholat jangan sampai kita tinggalkan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sembahyang jangan kita tinggalkan. Maka dalam Quran dikatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kita lakukan insya Allah akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Buat dosa lagi, ngatoyo orang segala macam, solat tu lah. Tapi lama kelamaan kerana kita solat tidak kita tinggalkan, insya Allah dengan solat, dengan sembahyang kita lakukan, akan datang hidayah dari Allah, akan terbuka hati kita ini. Suatu saat akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita buat, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sembahyang jangan kita pernah tinggalkan. Terima tak terima, kita sembahyang dalam saya sama 5 waktu tetap kita kerjakan. Pagi kodi mungkin ada dosa, sore ko ada dosa, bisa sembahyang tu lah, sembahyang subuh terus, sembahyang az-zuhur terus, asar terus, maghrib, tapi dosa berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Tetapi ya solat rajin tapi dosa belum berjalan terus, ya kuncinya saya jawab adalah sebesar apapun kita membuat kesalahan, sembahyang bu, jangan pernah kita tinggalkan. Ya, mungkin hari ini kita belum dibukakan hati kita, petunjuk belum dapat, ya, sehingga kita masihlah gawe-gawe lama. Tapi tetap sembahyang kita jangan pernah tinggalkan. Itu amanah daripada para ulama-ulama kita, para sahabat Rasulullah, ya. Jangan pernah kita tinggalkan. Apalagi sembahyang dak dosa terus, mana dapat hidayah? Sedangkan orang yang sembahyang saja setiap waktu, kata ibu tadi, masih berbuat maksiat, apalagi tidak sembahyang. Nah, mudah-mudahan dengan sembahyang yang kita lakukan selama ini, mungkin di antara banyak sembahyang yang kita lakukan, dalam hati kita ni mana yang pernah diterima, kita belum tahu bu. Sebanyak sembahyang saya semalam tu, ada tak masuk diri kita ni sembahyang maghrib kemarin tu paling khusyuk, mungkin itulah yang paling diterima. Jadi sembahyang kuncinya jangan pernah tinggalkan walaupun kita masih dalam berbuat dosa, maksiat dan lain sebagainya. Baik,
Itu ya untuk Ibu Ya. Khadijah tadi ya, mudah-mudahan terjawab. Dan kami persilakan untuk penanya kedua, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Rahmi. wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz ya. Ya, Nah, ini terima tafadhal. kasih sekali. Kami udah diundang ke sini, ini perdana sekali bisa mendengar langsung uraian daripada Ustadz ceramahnya. Ini sangat menarik sekali, di mana tema hari ini adalah orang-orang yang terbebas dari azab. Kalau mendengar tadi dikatakan azab, tentunya kan mengerikan, menakutkan ya Ustadz ya. Serem katanya begitu ya. Tapi di sini tadi Ustadz ada 4 golongan. Yang tadi pertama adalah orang-orang yang tidak lalai, tidak pernah meninggalkan sholat fardunya. Nah, bagaimana bila sebaliknya? Kita ini kan sepanjang kehidupan kita, di usia kita yang sudah mencapai usia 50 nih Ustadz, semisalnya sholat kita itu ya dikatakan ada juga yang bolong-bolongnya gitu ya Ustadz ya. Nah, kita ingin belajar mencapai kesempurnaannya, bisa tidak lalai sholat. Nah, gimana dengan sebaliknya kalau di saat kita itu di waktu-waktu yang lalunya ada bolong-bolongnya nih Ustadz, menutupnya bagaimana? Yeah. Nah, itu melengkapinya, menyempurnakannya. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua tadi adalah adanya anak yang taat patuh kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, bagi kita ini orang tua yang sudah menginginkan semua, mendoakan semua, ingin adalah anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, yang berakhlakul karimah. Nah, tetapi dalam perjalanannya ke depan kita, tentukannya tadi kan banyak hal-hal yang juga negatif yang mempengaruhi mereka. Nah, gitu. Nah, misalnya kita permasalahannya ada keluarga ini mempunyai anak yang auzubillah lah gitu ya, kelakuan segala macamnya. Ujian namanya itu ya, kita punya anak yang harus dibimbing menjadi anak yang baik. Nah, suatu ketika ujian orang tuanya meninggal. Di saat itulah anak ini melakukan hijrah, berbuat baik. Nah, jadi baik melakukan sholat segala macam lah, perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan. Nah, apakah ini bisa dikategorikan juga kriteria kan dia sudah hijrah ya jadi baik? Apakah ini masih tergolong juga nantinya kepada kelompok golongan yang kedua ini Ustadz? Yeah. Nah, itu tadi ya, karena kan kita tidak mungkin lahir itu langsung ada yang langsung jadi anak yang gimana gitu. Nah, kayaknya saya yang jadi itu mungkin proses yang luar biasa itu tadi kan. Pertanyaan ketiga adalah tadi ada golongan ketiga adalah orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Nah, apakah ini masuk kategori yang membaca Al-Qur'an ini adalah orang yang memang paham betul membacanya, tajwidnya bagus, artinya gimana bila orang tadi adalah orang yang dia membaca Al-Qur'an itu kurang bagus gitu bacaannya Ustadz. Dia hanya bisa membacanya semampunya saja, kemudian hanya bisa membaca terjemahan Al-Qur'an itu saja, tanpa memahami betul bagaimana tajwid daripada membaca Al-Qur'an tadi. Yeah. Nah, apakah ini juga bisa nantinya masuk kepada golongan ini tadi kalau dia berbuat baik sepanjang kehidupannya seperti itu. Itu saja Ustadz. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pertanyaannya Ibu. Kita langsung ke pertanyaan ketiga. Silahkan Ibu. Langsung saja Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore Ustaz. Ya, tadi saya ingin bertanya tapi sudah ditanyakan duluan. Cuma ada terkait juga tentang bagaimana cara meminta maaf kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu, karena dulunya memang pernah menyakiti hati orang tua, pernah mengecewakan. Nah, bagaimana cara meminta maaf kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Terus pertanyaan yang kedua, ada seseorang yang tidak pernah baca Al-Quran Ustadz, tidak pernah membuka kitab Al-Quran, tapi selalu mendengarkan di mobil dengar Al-Quran, sampai di kantor nyetel Al-Quran,
tapi hanya mendengarkan. Itu saja, mendengarkan Al-Quran, tapi tidak pernah membuka kitab Al-Quran itu sendiri. Itu apakah sama ibadahnya, pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mayang ya atas pertanyaannya. Silakan Ustadz. Ini ada banyak pertanyaan. Baiklah. Tadi ada 2 pertanyaan lagi ya. Pertama menanyakan masalah sholat ya yang pernah kita tinggalkan. Ya. Kita ini ibu-ibu, para pemirsa, kita ini kadang-kadang datangnya sadar diri kita ini ketika usia sudah masuk 40 ke atas. Masa remaja kita dulu mungkin mulai semenjak balik ya, SMP, SMA atau MTS dan Aliyah, itu masa-masa yang kita sering meninggalkan sembahyang ya. Nah, ketika umur lah masuk 40 lah, punya anak 1, anak 2, bahkan rambut lah bauban, itu masanya ya Allah, banyaknya dulu aku meninggalkan sembahyang. Ya, kita dikasih umur oleh Allah 6 tahun nih, 60 tahun. Selama umur 40 nih bawah, berarti 30 tahun menjelang 40 ini, berarti 39 kita banyak meninggalkan sembahyang. Ya, mula kita sadar masuk 40 ya, 50, 60, berarti banyaklah kita meninggalkan. Maka orang yang merasa tawadu itu, dia merasa memang merasakan banyaklah dosanya daripada melaksanakan ibadahnya. Maka solusinya untuk menutup semayang-semayang, solat-solat yang pernah kita tinggalkan, contoh semayang zuhur, balik kerja dari kantor atau di kantor, sudah semayang zuhur yang pertama, yang wajib, ya, kemudian tuh solat ba'diyah atau sebelum ba'diyah, ibu boleh mengisi di situ. Zuhur tahulah jam 12.30 atau setengah 1, sekurang-kurang jam 1 kita semayang. Enak. Zuhur habisnya jam 2, tahulah setengah 3, berarti ke 1 jam dengan 2 jam. Nah, kita semayang jam 1, selesai zuhur, kita sambung buat lagi semayang qadaan. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Dalam hati sudah teriktikad dan sudah diniatkan, ya Allah, Tuhanku, saja aku semayang zuhur 4 rakaat, mengkodok solat-solat yang sudah pernah saya tinggalkan, zuhur yang sudah ya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala semayang. Masuk asar lagi, waktu masih panjang, tak ada gawe, selesai semayang wajib yang pertama, kita kodok lagi ya, untuk menutup solat-solat semayang-semayang yang sudah pernah kita tinggal semasa umur kita di bawah 40 ya. Itu caranya ibu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi yang hijrah, Ustaz. Nah, Dulunya nakal terus ya, hijrah. dulu anaknya nakal, mungkin nakal berarti tingkah laku, bisa pengaruh lingkungan tadi, kayak pengaruh dari narkoba dan narkotika. Tapi ketika orang tuanya tidak ada lagi, dia baru sadar, baru insaf bahasa kita tu kan. Selama ikut mak bapaknya, sudahlah nak kau mabuk, sudahlah kau berjudi, sudahlah kau makan narkoba, lah malu nian mak kau. Bentar-bentar dipanggil polisi, bentar-bentar bau urus dengan orang. Malu mak kau sudah dibuat kau. Tak perangai kau kok, enak. Orang lah tahu galau, mak kau tak ada lagi muka depan masyarakat gara-gara kau, enak. Tapi anak tu masih pula tak nak. Maka kita ibu-ibu jangan pernah sejahat-jahat anak kita, jangan sampai kita bercakap kotor jahat dengan anak. Matilah kau nak, mampuslah kau, jangan. Kau dia lagi mabuk, ya Allah Tuhanku, sadarkan dia, ya Allah. Enak, padeklah kau semayang kaki, padeklah kau ngaji. Itu ada orang tua yang kesal, saya kesal tu nyumpai anak ngeluar kata yang buruk-buruk. Nah, maka setiap semayang kita doakan, Bu, ya Allah Tuhanku, enak, lembutkan hati anak aku, bukakan hatinya, berikan petunjuk hidayah, ya Allah, menjadilah dia anak-anak yang soleh. Nah, ketika kita mati, kita tak ada lagi
Terbuka hatinya, Bu. Banyak anak seperti itu. Mak bapaknya tak ada lagi, yuk baru sadar. Baru nangis, terkenang cakap mak bapak kau tadi, ayah bapak papaknya. Ya, babui mamaknya, berkali-kali mamak bapaknya beri nasihat. Pas mamaknya tak ada lagi, baru dia sadar. Tak salah kata orang tua. Apakah mereka dikatakan anak-anak yang soleh ketika orang tuanya sudah wafat, baru dia sadar, baru dia taat, rajin ngaji, rajin semayang, ditinggalkan masa-masa yang kelam, yang suram yang pernah dia lakukan, dia balik kepada jalan yang baik. Maka ini anak yang dikategori juga anak yang soleh karena sudah dapat hidayah tobat. Ustadz, kita jeda dulu ya. Iya, Ustadz, silakan. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Hasbi As-Sidiki, dan kita masih bersama dengan ibu-ibu juga dari Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan UIN Jambi, dengan pembahasan kita adalah orang-orang yang terbebas dari azab kubur. Namun Ustadz, tentunya waktu juga yang harus memisahkan kita ya Ustadz ya dalam Majelis Taklim kali ini, dan Ustadz mudah-mudahan di lain kesempatan insyaallah nanti Ustadz bisa bertausiah kembali kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi, dan juga terima kasih banyak kami ucapkan untuk ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan UIN Jambi ya Ibu ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada sore hari ini. Terus saksikan Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.